Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Basis Data, kelas RA, Institut Teknologi Sumatera. Di sini kami akan mengangkat tema tentang studi kasus video game sales. Adapun anggota kelompok kami ialah Nadia Alia Maharani, Robi Hidayah Ramadan, Liz Nurani, Muhammad Asal Fadilah, dan binti Fitratul Hasanah. Pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan, dan deskripsi data. Berikut adalah latar belakang. Hasil pemikiran kami ialah imbauan pemerintah untuk tetap di rumah membuat sebagian perusahaan video game untung besar selama pandemi corona. Saat ini, banyak orang yang mengalihkan rasa bosan dan menghibur diri dengan cara bermain game. Sehingga menurut beberapa riset membuktikan bahwa terjadinya sebuah peningkatan dalam pengguna online game hingga 75% yang didominasi oleh usia produktif. Riset juga dilakukan oleh sebuah perusahaan plat distribusi game yang bernama Steam. Perusahaan ini menunjukkan rekor pengguna online game lebih dari 20 juta pada Maret 2020. Padahal, sepanjang tahun 2020, industri video game belum merilis permainan baru. Identifikasi masalah. 1. Video game apa yang memiliki penjualan yang terlaris? 2. Genre video game apa yang paling diminati? 3. Video game apa yang memiliki rating terbaik? 4. Platform apa yang memiliki genre terbaik? 5. Bagaimana data terbaru dari game setelah dikelola menggunakan sistem basis data? Tujuan 1. Dapat memahami cara menggunakan sistem basis data dalam mengelola sebuah dataset. 2. Mengetahui genre video game yang paling diminati. 3. Mengetahui platform yang memiliki video game terbaik. 4. Mengetahui video game mana yang paling diminati dan terlaris dalam penjualannya. 5. Mengetahui video game yang memiliki rating terbaik. Secara garis besar, game sebagai pengalihan rasa bosan. Banyak perusahaan yang memproduksi video game. Data diambil dari Kaggle dan tujuannya untuk menemukan insight. Selanjutnya ialah normalisasi data dan skema relasi. Relasi dengan data ganda menimbulkan banyak masalah. Selain boros ruang penyimpanan, ada 3 masalah utama yang terjadi apabila kita tidak melakukan normalisasi. Yang pertama ialah insert anomali atau anomali penambahan. Dapat terjadi ketika ada data baru yang ditambahkan, tetapi ternyata terdapat elemen yang kosong dan elemen tersebut justru menjadi key. Lalu ada delete anomali atau anomali penghapusan. Terjadi ketika suatu baris yang tidak terpakai dihapus, kemudian sebagai akibatnya terdapat data lain yang hilang. Update anomali atau anomali modifikasi terjadi ketika ada sejumlah data yang diubah tetapi tidak seluruhnya mengalami perubahan. Anomali modifikasi dapat menyebabkan ketidakkonsistenan pada data. Kemudian ialah tahapan dalam normalisasi data, yaitu WNF, First Normal Form, dan Second Normal Form. Lalu ditampilkan data awal, terlihat pada gambar, data berisikan kolom ID games, name, platform, year, genre, dan publisher, merupakan bentuk dari First Normal Form. First Normal Form, yaitu suatu tabel dikatakan First Normal Form jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam suatu baris. Selanjutnya, 2NF. 2NF adalah bentuk normal kedua yang digunakan dalam database relasional. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Ini adalah hasil dari bentuk normal keduanya. Selanjutnya, relational schema. Bisa dilihat ada 4 tabel. Pada tabel pertama yaitu platform, primary key-nya adalah ID platform dan atribut lainnya platform name. Pada tabel genre, primary key-nya adalah ID genre dengan atribut lainnya genre name. Selanjutnya, pada tabel publisher, primary key-nya adalah ID publisher dengan atribut lainnya publisher game. Pada tabel game, primary key-nya adalah ID game, dan foreign key-nya adalah ID platform, ID genre, dan ID publisher. Selanjutnya, atribut lainnya ada game, name, year, dan global cell. Selanjutnya, membuat struktur dan menginput data.
Sebelum kita menginput data, kita harus terlebih dahulu membuat tabelnya. Sintaknya yaitu create table if not exist. Dan kita masukkan tabelnya, judul nama tabelnya. Lalu kita buat primary key-nya. Di sini pada tabel platform, primary key-nya adalah platform ID. Pada tabel genre, primary key-nya adalah genre ID. Dan pada tabel publisher, primary key-nya adalah publisher ID. Pada tabel game, primary key-nya adalah ID game yang memiliki foreign key, genre ID, platform ID, dan publisher ID. Selanjutnya adalah topik data manipulation language. Pada contoh kali ini kami akan memberikan dua contoh ataupun dua perintah, yaitu perintah insert dan perintah select. Perintah insert biasanya digunakan ketika kita ingin memberikan atau memasukkan suatu data ke dalam tabel tertentu. Yang biasanya sintaks yang digunakan adalah insert into. Insert into nama tabel, lalu values yang disertai dengan value-value yang kita ingin masukkan, lalu diakhiri dengan tanda titik koma, seperti contoh yang di samping ini. Pada kasus kami ini, kami ingin memasukkan data-data ke dalam tabel platform, di mana tabel platform ini memiliki dua kolom, yaitu platform ID dan platform name. Oleh karena itu, kami menggunakan perintah insert ini untuk memasukkan data-data yang telah kami siapkan, lalu kami masukkan melalui perintah insert. Selain perintah insert, ada juga perintah select. Perintah select ini biasa digunakan untuk memilih semua kolom, atau memilih kolom tertentu, atau bahkan memilih baris berdasarkan kriteria tertentu, tergantung tujuannya. Pada kasus kami ingin menggunakan perintah select ini untuk memilih semua kolom dari tabel platform, yang bertujuan kami ingin melihat atau memeriksa kembali apakah data-data yang telah kami inputkan ini sudah 100% benar. Selanjutnya, perintah update. Perintah update kami gunakan ketika data yang kami masukkan itu terjadi kesalahan, sehingga kami harus mengupdate atau mengubah isi dari tabel yang telah kami buat. Oleh karena itu, perintah update ini kami gunakan di kasus ini. Kami ingin mengubah di kasus tabel di dalam tabel video game sales, lebih tepatnya di bagian kolom genre, di mana kami ingin mengubah kesalahan kalimat shooter yang O-nya 1 menjadi shooter, O-nya double. Sintaksnya seperti contoh di samping. Lalu kita masuk ke dalam bagian insight. Insight pertama yang kami temukan adalah 5 game dengan penjualan tertinggi, yaitu di mana kami ingin mencari dan ingin memberikan informasi bahwa ada 5 game yang memiliki penjualan tertinggi dan disertai dengan informasi genrenya. Seperti bisa dilihat di presentasi ini, game yang pertama ada Wii Sport, itu dari genre sport dengan penjualan globalnya mencentuh angka 282,74 million. Lalu dilanjutkan di bawahnya ada Super Mario Bros, Mario Kart Wii, Wii Sport Resort, dan Pokemon dan Pokemon Blue. Ini adalah game-game yang memiliki penjualan tertinggi. Selanjutnya yaitu masih pada bagian insight. Di sini kami ingin mencari informasi terkait 5 video game dengan penjualan terendah. Cara yang dilakukan yaitu sama seperti query sebelumnya. Namun, terdapat beberapa perbedaan pada pengurutan menggunakan order by. Kali ini digunakan DEX sehingga hasil yang didapatkan akan menurun. Hasilnya dapat dilihat pada PPT di halaman 17. Di sini video game dengan penjualan terendah yang pertama ditempati oleh genre game Call of Duty, yaitu Modern Warfare 3 dengan genre game shooter dengan nilai global sale yaitu 0,63. Selanjutnya disusul pada kedua yaitu Grand Turismo 3 dengan nama game yaitu Aspect dengan genre racing dengan nilai global sale 0,65. Dan selanjutnya dapat dilihat pada picture yang ada di PPT. Selanjutnya yaitu pada bagian insight ini kami akan mencari platform penyedia game yang terbaik, karena menurut kami platform ini merupakan penyedia layanan game yang menurut kami sangat menarik untuk diulik.
Karena pada biasanya para gamers tersebut menilai suatu game itu dari mana platform game yang mereka mainkan itu berasal. Sebab terkadang suatu platform ini sangat selektif untuk melakukan suatu listing game pada platform mereka. Teman-teman, di sini platform penyedia game terbaik ini kami cari dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait platform penyedia game yang paling baik dan terbaik bagi para gamers. Kemudian selanjutnya di sini kami telah membuat suatu pemrograman dan sintak yang telah kami jalankan tersebut menghasilkan suatu output yang mana telah memberikan informasi kepada kami platform penyedia game yang paling baik. Hasilnya dapat dilihat pada picture yang telah kami sediakan pada PPT di halaman 18. Hal yang sangat menarik bagi kami di sini adalah pada platform DS dan WII memiliki jumlah game terbanyak dengan nilai yang sama. Kemudian, platform penyedia game terbaik ini kami sebut terbaik karena semakin banyak jumlah game yang dimainkan pada platform tersebut, maka akan menandakan bahwa platform tersebut dapat dikenal dan sudah dikenal dengan baik di lingkungan para gamer. Selanjutnya yaitu di sini kami ingin mencari informasi terkait genre video game yang memiliki penjualan terbanyak. Pada query kali ini kami sangat tertarik untuk mencari suatu insight dari tabel genre tersebut. Untuk mencari tahu dari genre game apakah genre yang paling disukai oleh para gamers tersebut. Di sini kami bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait penjualan terbanyak dari video game tersebut. Yang pertama caranya adalah kami lakukan select pada game name, kemudian genre name, kemudian selanjutnya yaitu select pada game global. Selanjutnya setelah kami lakukan select, di sini kami melakukan order by pada game global sell, kemudian di sini dari order by tersebut tujuannya untuk melihat penjualan tertinggi dengan limit 5. Setelah hal tersebut, maka query di atas dapat dijalankan dan didapatkan hasil sesuai pada gambar yang telah kami sediakan pada PPT halaman 19. Hal yang menarik bagi kami yaitu dari 30 data game ini ternyata genre sport atau olahraga merupakan genre yang paling tinggi yang diminati dan disukai oleh para gamers. Walaupun ketersediaan dari game sport sendiri ini lebih sedikit dari genre platform. Dapat dilihat bahwa dengan urutan tertinggi pertama yaitu ada sport, kemudian disusul dengan platform, kemudian racing, kemudian role playing, dan masih banyak lagi. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil pengolahan dataset tersebut didapatkan bahwa terdapat 5 data games terlaris yaitu WII Sport, Super Mario Bros, Mario Kart WII, WII Sport Resort, dan Pokemon Red, Pokemon Blue. Kemudian selanjutnya didapatkan 5 data games terendah yaitu Call of Duty, Modern Warfare 3, Gran Turismo 3, Aspect, Ruby or Pokemon Sapphire, Super Mario World, dan Grand Theft Auto yaitu San Andreas. Selanjutnya pada platform game terbaik yaitu ada DS, WII, X360, GBA, JB, kemudian PS3, NES, PS2, dan SNES. Selanjutnya pada genre game yang paling terlaris yaitu ada sport, platform, disusul dengan racing, role playing, puzzle, mix, shooter, simulation, dan action.
Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.